Hello good people, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik ya. Dalam video kita kali ini, kami akan membahas contoh manajemen resiko. Untuk memenuhi tugas dari Mas Riko Rivaldi Dwi Pratama selaku asisten dosen mata kuliah manajemen resiko. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cynthia Permatasari, Elsa Kristiawati, Anissa Nata Hartono, dan yang terakhir, Pasha Pratamia Amara. Yuk, sebelum video ini dimulai, marilah like, comment, and subscribe. Ilustrasi contohnya adalah seorang eksportir yang ingin mengekspor kopi Sumatera Utara. Membuat proses manajemen risikonya sebagai berikut. Penetapan konteks internal. Tumbuh di wilayah tropis, tekstur halus dan baunya tajam, sensitif terhadap resiko produksi, finansial, distribusi, dan kebijakan. Kondisi eksternalnya sebagai berikut. Lokasi tinggal sektor perkebunan kopi Provinsi Sumatera Utara. Ketidaktepatan waktu panen, masalah kontinuitas, transaksi, perubahan kualitas mutu kopi. 2. Identifikasi resiko. Hal-hal yang dapat mengganggu keinginan untuk ekspor kopi Sumatera Utara sebagai berikut. 1. Resiko produksi. Keterlambatan pasokan kopi. Pasokan kopi dari petani tidak cukup. Ketidaksesuaian mutu kopi. Ruangan penyimpanan tidak sesuai. 2. Resiko distribusi. Kerusakan kemasan, kecelakaan atau pencurian di perjalanan, berkas ekspor kurang lengkap, tidak sesuai standar mutu ekspor. Resiko finansial. Nilai dolar turun, rupiah menguat, harga kopi meningkat, ingkar janji atau gagal bayar, laporan keuangan kurang baik. Resiko kebijakan. Adanya perubahan peraturan, kesalahpahaman kontrak, adanya perubahan peraturan negara pengimpor, gagal kirim akibat konflik negara pengimpor. Analisis resiko. Resiko produksi, faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Kualitasnya rusak, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi, level resikonya tinggi. Resiko distribusi, tingkat kemungkinan terjadinya sedang, menghambat estimasi sampai tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi, level resikonya sedang. Resiko finansial, tingkat kemungkinan terjadinya fluktuasi tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang, maka level resikonya sedang. Resiko kebijakan, tingkat kemungkinan terjadinya rendah, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah, level resikonya rendah. 4. Evaluasi resiko. Resiko produksi, prioritas resikonya nomor 1. Resiko finansial, prioritas resikonya nomor 2. Resiko distribusi, prioritas resikonya nomor 3. Resiko kebijakan, prioritas resikonya nomor 4. Menurut selera eksportir tersebut, yang diperlukan penanganan khusus ialah resiko nomor 1 dan 2. 5. Penanganan resiko atau mitigasi resiko. Resiko produksi, mitigasinya ialah memberikan pelatihan bagi petani. Eksportir memberikan kepada perusahaan lain agar pasokan kopi terpenuhi. Memperhatikan kualitas serta meningkatkan efisiensi dalam hal kuantitas, harga, waktu, dan tempat yang sesuai dengan kontrak. Resiko finansial. Menggunakan asuransi, membuat perencanaan jangka panjang, mampu mendefinisikan perbandingan dan keuntungan serta peningkatan pasar kopi Sumatera Utara di dunia dengan mata uang USD. Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan namun resiko tersebut masih terjadi atau timbul resiko lain, misalnya distribusi dan kebijakan, maka dilakukan penanganan. Misalnya, resiko produksi.
untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan 1. Mendukung petani kopi untuk memprioritaskan biji kopi lokal. 2. Memperkenalkan jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia. Resiko distribusi. Untuk mengurangi dampaknya yaitu melakukan pemeriksaan moda transportasi dengan benar. Mengkombinasikan metode pengemasan dan pengiriman yang tepat. Resiko kebijakan untuk mengurangi dampaknya yaitu eksportir membuat visi jangka panjang bagi perusahaan. Eksportir harus teliti dalam melihat data historis negara yang menjadi pembeli. Dengan menerapkan manajemen resiko ini, maka sasaran ingin mengekspor kopi Sumatera Utara dapat tercapai. Dan ingat, pengenalan secara detail kondisi internal dan juga eksternal merupakan faktor utama untuk menerapkan manajemen resiko. Terima kasih sudah menonton.